Lagu lama dinyanyikan kembali seperti Pilpres 2014, calon Presiden Prabowo Subianto kembali menolak hasil pemilihan Presiden 2019. Di sisi lain tidak ada penolakan terhadap hasil pemilihan legislatif yang berjalan serentak dengan Pilpres. Ambiguitas sikap ini dianggap sebagai pembelajaran buruk dalam demokrasi. Kami akan mengulas berbagai ketidakjelasan sikap dalam pemilu serentak 2019 bersama Ani Rahmi dalam segmen Fact Check. Silakan Ani. Zakia dan juga pemirsa, memang rasa-rasanya baru kali ini, pemilihan umum kali ini, kontestannya melakukan deklarasi kemenangan hingga 5 kali. 3 diantaranya dengan klaim persentase suara yang berbeda-beda, padahal metode pengumpulan suaranya sama. Kita akan lihat perjalanannya. Mulai dari tanggal 17 April 2019 petang, ini adalah hari di mana pemungutan suara dilaksanakan sekitar pukul 16. Tanpa didampingi calon wakil presidennya yaitu Sandiaga Uno, Prabowo Subianto melakukan deklarasi dan mengklaim telah melakukan exit poll dan quick count di 5.000 TPS. Dan di Rumah Kertanegara ia mendeklarasikan kemenangannya. Ini adalah deklarasi pertama. Persisa ketika itu menyatakan bahwa hasil exit poll kita di 5.000 TPS kita menang. Dan hasil quick count kita menang 52,2%. Nah, masih tanggal 17 April, cuma malam sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, kembali jumpa pers digelar di Rumah Kertanegara dan kembali mendeklarasikan kemenangan. Kali ini angkanya naik dari 52 menjadi 62%, hanya dalam waktu 5 jam. Hasil real count di posisi lebih dari 32.000 TPS, 320.000 maksud kami. Ini data diterima katanya lewat SMS para saksi yang ada di 320.000 TPS. Takbir dan sujud syukur juga mengikuti deklarasi yang kedua ini. Sebetulnya masih ada 2 deklarasi lagi, yaitu tanggal 18 April dan tanggal 24 April. Dan kedua deklarasi ini didampingi oleh cawapresnya yaitu Sandiaga Uno. Nah, klaim kemenangan kelima terjadi pada tanggal 14 Mei 2019. Berdasarkan penghitungan berbasis form C1 yang dikumpulkan oleh BPN, total di 444.976 TPS atau sekitar 54,9% dari total TPS yang ada. Kali ini angkanya digunting atau diskon dari 62% menjadi 54,24%. Namun BPN yakin bahwa nanti angkanya akan mendekati 62%. Ini pergerakannya 52%, 62%, lalu turun lagi jadi 54,24%. Bayangkan dari tanggal 17 April proses penghitungan suara sudah dimulai di TPS sekitar pukul 13. Katakanlah Pilpres selesai, pemungutan suara selesai pada pukul 13, lalu dimulai penghitungannya pukul 14 selesai. 7 jam kemudian pada pukul 21 BPN sudah bisa mengumpulkan data dari 320.000 TPS, sebuah kinerja yang luar biasa. Tapi kemudian kinerja ini menurun, hanya menambah 124.000 TPS jadi total 444.000. Tapi kenapa butuh waktu sampai 1 bulan dari 17 April sampai 14 Mei. Namun di sisi lain, klaim kemenangan terakhir dengan sendirinya mematahkan klaim kemenangan yang kedua, yang 62% ini. Karena apa? Yang 62% ini buktinya nggak ada. Sekarang yang ada bukti adalah yang 54,24%. Nah, pada hari yang sama, yaitu pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, Prabowo juga menyatakan bahwa menolak hasil pemilihan presiden. Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang. Yang ditolak adalah hasil penghitungan suara pemilu. Tapi kemudian belakangan pernyataan ini dijelaskan kembali oleh tim BPN bahwa yang ditolak ternyata bukan hasil pemilu, tapi hanya hasil pilpres. Sementara hasil pileg diterima. Salah satu alasan penolakan karena katanya daftar pemilih tetap atau DPT dinilai tidak wajar. Padahal DPT yang sama juga digunakan dalam pemilihan legislatif. Namanya juga pemilu serentak. Pileg, pilpres, DPT-nya satu. Nah, hasil pileg ini ternyata tidak dipermasalahkan. Nah, ambiguitas atau ketidakjelasan sikap, ketidakbijakan juga diperlihatkan dalam rapat pleno rekapitulasi suara di mana Komisioner KPU Wahyu Setiawan sudah menyebut bahwa saksi dari paslon Capres Cawapres nomor urut 02 belum pernah membuka data penghitungan yang mereka miliki di rapat pleno rekapitulasi suara. Jika memang ada niat baik, ada kebijaksanaan di situ, harusnya saksi paslon membuka data dan membandingkannya dengan data KPU, mengingat narasi curang terus digaungkan, tapi ternyata tidak ada data yang dibuka dalam pleno rekapitulasi suara. Nah, karenanya muncul tanggapan dari TKN Jokowi Ma'ruf.
Saya mengutip dari statementnya Abdul Qadir Karding di sini. Kita minta ke KPU untuk konsisten agar seluruh partai yang menolak hasil pemilu tanpa alasan dan data yang mereka bisa ungkapkan dengan jelas dan terang benderang ini agar caleg-calegnya tidak dilantik. Artinya tidak maju, tidak mengirimkan calon ke legislatif begitu. Dalam pemilu serentak, pemilunya serentak, penyelenggaranya sama, DPT-nya sama, distribusi surat suara sama, saksi sama, proses penghitungan suara sama. Logikanya jika menolak hasil pilpres, ya juga menolak hasil pileknya dong. Tarik semua caleg DPR, DPRD, berikan kursi yang kosong pada partai lain yang memang menerima hasil pemilu serentak. Itu baru gentle dan tegas, tidak ambigu. Sebetulnya narasi curang ini sudah digaungkan sejak awal. Semoga Anda belum lupa dengan hebohnya publik dengan isu 7 kontainer surat suara di Tanjung Priok yang sudah tercoblos paslon 01. Katanya ini beredar pada tanggal 2 Januari. Padahal 2 Januari itu saat itu KPU belum mencetak surat suara. Kesepakatan dan validasi surat suara yang nantinya akan ditandatangani oleh paslon ketika itu baru digelar pada 4 Januari, 2 hari ke depan. Nah, artinya isu ini terbukti hoax 7 kontainer surat suara. Kotak suara yang terbuat dari kardus juga sempat dipermasalahkan dan dikaitkan dengan kredibilitas pemilu yang bermasalah. Padahal kotak suara ini diatur dalam PKPU. Sebelumnya ada rapat dengar pendapat dengan DPR sebelum PKPU ini lahir dan semua fraksi menyetujui. Lalu narasi curang yang juga terbukti hoax adalah surat suara tercoblos nomor urut 01 di Kota Medan. Ini sempat viral di media sosial, kemudian dibantah oleh KPU Sumatera Utara. KPU Sumatera Utara menjelaskan bahwa rekaman yang beredar adalah saat Pilkada Tapanuli Utara tahun 2019. Lalu juga WNA katanya punya IKTP, ini bisa nyoblos. Ini semua terbukti hoax. Berteriak curang tapi hoax, lagi-lagi hoax. Ambiguitas berikutnya adalah menolak mengajukan gugatan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Padahal Undang-Undang Pemilu yang lagi-lagi digodok oleh DPR itu sendiri memberi ruang dan mengatur mengenai perselisihan pemilu. Lalu sebetulnya maunya apa? Zakia, kembali ke Anda. Baik, Ani Rahmi, terima kasih atas pemaparannya.